كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالقلب. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل. التحية وبسلام أنشر وحل الكلام زي نود يحترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام، هذا هو دين السلام. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل. التحية وبسلام أنشروا وحل الكلام زي نود يحترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام، هذا هو دين السلام. Ya, alhamdulillah, sampai baik. Bapak Rahmat Muhammad dan tentu saja yang saya banggakan pimpinan majelis taklim ini, Ustazah Hajah Umanahullah. Para ustazah pegawai dan bukan menghadiri acara kita pada hari ini, pimpinan majelis taklim se-Jabodetabek dan di bawah binaan Ustazah Hajah Umanahullah. Ketua MUI mungkin belum hadir, tapi mereka juga salah DKI, juga mungkin Bapak dari Ketua Basir DKI karena ini juga hadir, bahwa kemudian yang saya hormati Ketua Ikatan Perguruan Haji Indonesia DKI, dan juga relawan Haji Umroh Indonesia untuk Prabowo Sandi juga hadir, dan nanti insya Allah akan hadir pula Ibu Hajah Siti Harjati Rumah, juga dikenal dengan nama Ibu untuk dan ini khusus adalah bersama para ibu-ibu, para mak-mak yang hari ini pagi ini ada semuanya hadir di sini, dan terus mengalir kehidupan kehidupannya. Apa cukup nanti di tempatnya bahwa alasan yang banyak betul yang adanya. Kenapa ini hari ini kita kenal sebagai apa? Katanya hari Ibu. Lalu mak-mak ini dari majelis taklim mau hari Ibu, nggak hari Ibu, kayaknya ini tetap saja. Para kedua.
rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Amin. Amma ba'du. Maqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Yang kami muliakan dan yang kami hormati dan yang kami cintai mantu saya Ustaz Dr. Andes Haji Mailani Rahman, Ananda Ustazah Dr. Anda Haji Umanah Ruwani, Al-Mukarramah Ustazah Haji Nurman Nugrata, para ustazah semua yang saya cintai, saudari acara, ibu-ibu hadirat sekalian yang sangat berbahagia. Hari ini saya sebagai orang tua tidak ada kebanggaan dan kebahagiaan pada hari ini. Saya melihat istri saya berjuang di jalan ridho Allah, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kesempatan yang baik ini saya ajak ibu menyampaikan sebuah ayat Allah. Kata Allah, tidak aku utus engkau wahai Muhammad Rasulullah kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil mukminin bil hidayah. Jadi rahmat buat orang yang beriman, kita selalu diberikan taufik hidayah. Gak sembarangan orang susah, sedangkan Allah ajarkan Nabi Muhammad gak bisa memberikan taufik hidayah. Rahmatan lil munafiqin, menjadi rahmat buat orang yang munafik. Bil aman minal qats, diamankan dari pembunuhan. Karena ciri khas orang munafik kalau janji gak pernah tepat. Kalau disuruh sampaikan amanah tidak disampaikan. Kalau ngomong gak bisa dipegang omongan. Yang ketiga, bil amani minal kafirin, orang kafir juga dapat bagian, mendapatkan rahmat dari Allah dengan sebab kehadiran baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditakhiril azab, ditakhirkan azabnya. Ibu barangkali hanya ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan putri saya nanti bisa dapat hanya kemana, mendapatkan keridhaan dari Allah, dakwahnya diberikan kelancaran oleh Allah. Saya minta tema untuk mantu saya, Ustazah Nurhanda Haja Nurjana Ruwani, kakaknya Ustazah kemana baru saja ditinggalkan suaminya almarhum Ustaz Dr. Andes Haji Muflis Abdi bin almarhum Bapak Haji Mati. Semoga di mana dia kuburnya Allah cucurkan rahmat yang sebanyak-banyaknya, diampuni segala kesalahannya, diberikan tempat yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan juga disampaikan kabarnya untuk seluruh keluarga mantu saya, keluarganya, sehingga sebutkan satu persatu supaya di mana yang kuburnya Allah tunjukkan rahmat yang sebanyak-banyaknya, diampuni segala kesalahannya, berikan tempat yang sebaik-baiknya. Menanda bersama Dr. Haja Nurjana sedang menjalankan hikmah. Ya mudah-mudahan beliau dapat menjalankan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam perjuangan beliau mengalir kepada saya, mudah-mudahan seluruh amal soleh yang saya lakukan akan memperberat timbangan soleh orang tua saya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbana ighfir lana wa li walidayna amin. Hari ini saya mengucapkan terima kasih atas pemimpin saya. Berkat beliau saya hidup dalam keadaan nikmat, anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan solihah. Yang pertama sudah S2, yang kedua pegawai negeri Departemen Direktorat Pajak di Batam, yang ketiga lagi kuliah sekolah kuliah di Yaman 2 tahun. Berkat doa orang tua saya, mudah-mudahan anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan solihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Wa qala aidan, ummuka 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 thumma abuka fa'adnaka fa'adnaka fa'adnaka. Yang kami hormati, yang kami muliakan, orang tua kita, ibunda dari Ustazah Dr. Anna Haja Umanah, Ustazah Tunal Fatilah Al-Mahbubah, Ustazah Ummi Hajjah Zubaidah. Matta'anallah bituli hayatiha wa katharallah bi amthaliha wa nafa'na bi ulumiha, amin. Hadratil Mukarramah wal Muhtaramah Ustazah Tunal Fatilah Al-Mahbubah, guru kita tercinta yang gigih berjuang, semangat untuk Islam. Kita doakan Ustazah Dr. Anna Haja Umanah beserta mujahidah Majelis Taklim, para panitia pejuang-pejuang semuanya. Beliau panjang umurnya, sehat badannya, murah rezekinya, istiqomah perjuangannya, lancar usahanya, bahagia rumah tangganya, anak-anaknya sukses selalu, amin. Yang kami muliakan sahabat-sahabat seperjuangan, para ustazah, guru-guru, sahabat-sahabat yang ada yang ilallah, ibu-ibu, masya Allah, melati surga. Semuanya mayoritas berbaju putih, menandakan kepentingan hati ibu-ibu. Inilah emak-emak calon ahli surga, pejuang-pejuang pembela kebenaran yang telah sukses mengangkat gubernur istimewa jadi gubernur Jakarta, dan 2019 mengangkat Prabowo presiden nomor 2. Takbir, takbir, takbir. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah. Ibu saudara sekalian yang berbahagia, suatu hari datang sahabat ke rumah Nabi. Sahabat bertanya, siapakah yang patut dihormati yang pertama? Siapakah yang patut kita banggakan yang pertama? Jawaban Nabi sudah ibu tahu semua. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Summa abuka, baru bapakmu. Summa fa'adnaka, fa'adnaka, fa'adnaka. Suamimu, baru yang lain, yang lain, yang lain, yang lain. Alhamdulillah. Yang dulu kita masih kecil, bayi merah, lalu diasuh oleh ibu kita 2 tahun, air susu ibu endap.
kemudian kita dididik oleh orang tua kita. Malah pendidikan ibu-ibu bukan hanya kita dididik waktu kita sekolah. Dari mulai di perut kita udah dididik sama ibu kita, betul? Ketika kita di perut ibu kita bacain surah Yusuf, baca surah Maryam, ibu kita rajin baca sholawat. Malah bukan waktu di perut, waktu pembuahan, waktu mulai melakukan hubungan suami istri, Islam sudah mengajarkan pendidikan. Allahumma jannibna wa jannibasy syaitan fima razaqtana. Jadi suami istri kalau nyampur udah mulai mendidik. Baru nyampur suami istri udah ada doanya, betul? Malah ibu-ibu kalau alim ulama, orang-orang hebat zaman tabiin dulu, bukan hanya itu doanya. Begitu mau nyampur suami istri, baca doa Fatihah 15 kali, Qul huwallah 21 kali, Fatihah 17 kali, sholawat kamilah 6 kali, Asmaul Husna 2 kali balik. Itu belum dimulain. Begitu mau start mulai, apa kata yang suaminya? Assalamualaikum ya babar rahmah. Kata istrinya, waalaikumsalam ya babal maghfirah. Sampai subuh belum mulai. Lahirlah Imam Syafi'i, lahirlah Imam Maliki, lahirlah Imam Qurtubi, lahirlah Imam Hambali, lahirlah Imam Abu Hanifah, lahirlah pejuang-pejuang besar. Ibu memulai pendidikan dari start yang sudah baca doa yang panjang. Nah, kita ikuti semuanya alim ulama kita, amin. Amin. Ibu kita, Bu, 2 tahun kita mengisap asinya. Sekarang yang kita bisa jalan, bisa diri adalah dari jasa asi ibu kita. Kemudian kita udah umur setahun diajak jalan, dituntun, jatuh dibangunin, udah rapi tidur kita berbenah, anak nangis, kita ditata lagi sama ibu kita, betul? Sampai kita usia TK, diantar ke taman kanak-kanak, kita belajar di dalam, ibunya ngerumpi di luar kelas. Jam 11 pulang ke rumah, dirapikan pakaian kita, sampai anaknya tidur, ibu bekerja lagi. Pas udah rapi semuanya, ngurusin suami, ngurusin anak, sampai kita lulus SMA, aliyah, lulus lagi kuliah, sampai kita ada hari pernikahan kita yang jadi pengantin, ibu 3 malam kagak tidur ngurusin kita jadi pengantin, betul? Mana lagi jadi pengantin hujan gede 2 malam. Ibu nggak pernah ngomong apa-apa kepada pengantin kita lagi bahagia. Ibu mikirin bagaimana bayar perampang, bagaimana bayar ini, bagaimana ini. Ibu nggak pernah ngomong itu kepada anak. Kebahagiaan ibu segala-galanya, betul atau tidak? Ada satu kisah menarik tentang hari ibu. Suatu hari seorang ibu yang udah duduk di kursi roda ingin ke pantai, dibawalah anaknya. Ibunya dibawa ke pantai. Pas di pantai duduk dengan senangnya, ibunya berkata, "Nah, itu apa yang terbang dari jauh kelihatan putih-putih?" "Oh, itu burung bangau, Mama." "Nah, itu yang putih-putih sebelah sana banyak benar apaan, Ma?" "Nah, itu burung bangau, Mama." Pas burung bangaunya udah dekat, "Nah, itu yang putih-putih berterbangan apa?" "Burung bangau, Mama." Anaknya ngomong galak, ibunya dulu netes air mata. Kata ibunya, "Dulu waktu engkau masih kecil, engkau nanya 30 kali, ibu jawab dengan rapi. Engkau rewel 100 kali, ibu gak pernah marah. Sekarang ibu baru nanya 3 kali, engkau sudah membentak ibu." Ibunya nangis, anaknya pun nangis memeluk ibundanya. Itulah, Bu, kita jadi anak belum mampu membayar jasa ibu. Sayang orang tua kepada anak sepanjang jalanan, sayang anak kepada orang tua cuma sepanjang doangan. Betul apa tidak? Anak 8, ibu sendiri beres itu anak semua. Ibu saya kan anaknya 12, nggak punya pembantu, nggak ada kulkas, nggak ada air yang seperti sekarang tinggal mencet pakai limbah. Tapi ibu saya bisa membesarkan 12 anaknya.
hidup. Alhamdulillah tiap maghrib dan subuh tidak pernah lupa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hari Ibu diperingati baru sekian puluh tahun, tapi Islam memperingati Ibu, Islam menyayangi Ibu, Islam punya konsep tentang Ibu sudah 1440 tahun. Inilah Islam lebih dulu dari segala-galanya. Apa peranan Ibu? Ibu sebagai hamba Allah, Ibu sebagai pendamping suami, Ibu sebagai pendidik anak, dan Ibu sebagai anggota masyarakat. Sebagai hamba Allah kita tidak pernah lepas hablum minallah. Alhamdulillah dengan binaan majelis taklim kita sudah ngamalin yang wajib dan yang sunnah. Sebagai pendamping suami, alhamdulillah, biar keren kayak apa tetap kita di bawah suami kita, betul? Ibu, Bu, udah hebat, udah keren, udah maju, tetap kita hormat sama suami, betul? Di pada mau pergi meludat tadi ada suami cium tangan agak. Ya, kayaknya ragu-ragu itu jawaban. Hormatin suami, sayangi suami, banggain suami, tutup aib suami. Yang ketiga, Ibu sebagai guru dari anak-anaknya. Alhamdulillah, al-ummu ustadzatul ula. Ibu adalah guru yang pertama. Sebelum anak belajar ke TK, SD, SMP, kuliah, Ibu adalah guru utama. Setelah keluar dari sekolah, Ibu tetap guru utama. Dan yang keempat, jangan lupa hamba Allah, pendamping suami, guru dari anak-anak. Yang keempat yang penting, Ibu sebagai anggota masyarakat. Jangan mau di rumah aja, jangan mau dapur sumur kasur aja. Keluar rumah, tingkatkan kualitas diri kita, belajar melalui majelis taklim. Inilah kader-kader pejuang Islam. Emak-emak tidak bisa diragukan kehebatannya. Lihat Bu, ngumpulin bapak-bapak tidak sedikit belum ada ibu-ibu. Lagian bapak-bapak kalau ngumpul gak ada seragam kayak ibu-ibu. Ibu-ibu mudah dibina. Inilah emak-emak pejuang-pejuang Jakarta, emak-emak pejuang Indonesia, ibu-ibu wanita salehah, pejuang-pejuang Islam. Insya Allah jangan lupa 2019 ganti presiden. Ganti presiden, amin. Biar kita punya negara dipimpin oleh orang Islam, dipimpin oleh orang yang tidak korupsi, dipimpin orang yang pro kepada Islam, dipimpin oleh orang yang jujur dan baik, agar generasi anak-anak kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ibu sama saya sama, insya Allah nomor 2 jadi andalan kita. Amin. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati para alim ulama, para asatidzah, khusus Ibunda Ibu Hajah Muhammad sebagai Ketua Ikatan Pesantren Hati Indonesia DKI Jakarta, Majelis Taklim Perempuan Ikatan Pesantren Hati Indonesia Jakarta, yang saya hormati Bapak Haji Cakta, para penyusup, para kiai, para ustaz, mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, hadirin hadirat yang saya hormati, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di dalam Masjid Darussalam dalam rangka acara silaturahmi sekaligus acara maulid, dan kebetulan juga sekaligus kerjasama dari Majelis Taklim Perempuan PPI Ikatan Pesantren Hati Indonesia dengan kami dari Pemprov DKI selaku Kepala Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah DKI Jakarta. Selawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu para undangan berbahagia, perlu saya sampaikan, ingin perkenalan diri dulu bahwa saya kebetulan dipercaya oleh Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Kepala Basis Provinsi DKI Jakarta.
BAZIS singkatan dari Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah. Kami mempunyai tupoksi, tugas kepada fungsi ialah mengumpulkan dan mendayagunakan zakat infak sedekah dari warga Jakarta yang ada sekarang ini. Alhamdulillah di tahun 2015 kita mendapatkan kurang lebih hampir 192 miliar rupiah. Ya, dan kami daya gunakan di tahun 2018 ini. Nah, pada kesempatan ini ingin saya sampaikan juga bahwasanya kebanyakan dana zakat infak sedekah yang kami terima saat ini 60% yang memberikan adalah dari PNS Pemprov DKI Jakarta. Maka pada kesempatan ini kami ingin mengajak kepada warga masyarakat, khususnya ibu-ibu pada hari ini majelis taklim, untuk bergabung dengan kami. Bagaimana caranya kita mengumpulkan dana zakat untuk Majelis Provinsi DKI Jakarta. Ibu-ibu nanti yang berkelebihan atau Kiai Haji Muhammad Belajar Ta'alif Solomon. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Yang sama kita hormati guru kita, orang tua kita, Ustazah Hajah Umana, para alim ulama, para tokoh masyarakat, dan juga alhamdulillah banyak dihadiri oleh birokrasi atau dari pemerintahan baik sipil maupun militer, jamaah yang tentu dihadiri oleh dari perwakilan Majelis Taklim Masyarakat yang ada di DKI Jakarta yang saya hormati beserta seluruh jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada hari ini masih diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, yang tentunya kita selalu berharap dan berusaha agar umur yang diberikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam juga kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita selalu berdoa berharap di suatu saat nanti yang tidak ada pertolongan di padang mahsyar, kita mengharapkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan sekalian yang saya hormati, saya dari perwakilan ataupun pembina taklim-taklim yang ada di Jakarta Barat yang digurui atau sebagai pengajar adalah Bu Ustazah Umana. Tadi saya katakan bahwa kita umur yang diberikan dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya sekarang menjelang akhir tahun. Tentunya kita harus introspeksi diri, kita mengevaluasi diri kita hitung-hitung diri kita, kira-kira di tahun 2018 dari bulan Januari sampai Desember, kira-kira kita sudah banyak berbuat apa untuk diri kita, untuk lingkungan, dan juga untuk masyarakat. Kita jangan cerita jauh-jauh, kita pikirin dulu diri kita. Kira-kira sudah berapa banyak
kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di tahun 2018. Yang paling tahu diri kita sendiri, apakah banyak baiknya atau banyak jeleknya. Betul, kita selalu berharap agar yang kita lakukan lebih banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan yang sudah ada tentunya di tahun berikutnya harus kita perbanyak, harus kita tingkatkan, dan tentu juga harus kita tingkatkan kualitasnya. Yang tentunya harapan kita agar kehidupan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita kayak begini, Bu. Orang kepengen hidupnya bahagia, dia ingin mencari sesuatu dengan cara apapun dia lakukan. Nah, ada suatu saat ada cerita seperti ini. Ada seorang kakek yang sudah tua. Kalau kakek pasti sudah tua. Kalau nenek pasti. Nah, kita cerita kakek deh. Kakek hidupnya serba berkecukupan. Hidupnya serba berkecukupan. Dia punya harta banyak. Dia punya mobil banyak. Dia punya bini bukan banyak, baru kawin lagi dia. Nah, tentu dia berharap dengan mempunyai harta yang banyak, mempunyai istri yang cantik-cantik, hidupnya akan berbahagia. Ternyata tidak. Jadi ukuran standar bahagia kalau diukur oleh materi itu nggak nyambung. Nah, itu ukuran tadi sang kakek. Nah, bagi yang muda punya harapan, kalau saya punya pacar, kemudian saya nikahi, saya akan senang. Pasti ya? Belum tentu juga. Bahkan nikahnya kadang-kadang dia nikahnya megah, 3 bulan kemudian bercerai. Jadi kalau hidup cari kebahagiaan cuma didasari oleh materi, rasa-rasanya tidak akan kita dapati. Nah, suatu saat sang kakek ini dengan kegalauannya, dia berpikir dan dia berjalan-jalan, sampailah dia ke suatu danau, suatu tempat. Dia lihat seekor burung sedang berkicau, sedang lompat kiri lompat kanan. Lalu sang kakek di dalam hatinya ngomong, ini mungkin burung kalau saya bisa pegang, bisa saya dapati, akan bisa diri kita menjadi bahagia. Lalu burung itu didekati oleh sang kakek, dipelan-pelani, dibebek. Akhirnya burung itu bisa ditangkap. Nah, setelah ditangkap, burung ini meronta-ronta, kayak, maaf, tolong lepaskan saya, tolong lepaskan saya. Kata sang kakek, enggak bakal saya lepas, Pak, dengan harapan saya melihat begitu indah burung kamu, saya memiliki kamu, saya akan mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan kesenangan. Kata burung, kesian deh sama saya, anak saya sana belum dikasih makan. Enggak, kek, tolong lepaskan. Kenapa kok kakek bisa nangkap saya? Tadi dengan harapan bisa membahagiakan sang kakek. Lalu burung ngomong lagi, kek, kalau kakek bisa lepaskan saya, maka saya akan kasih ilmu, kasih pengetahuan, kasih konsep yang kira-kira bisa bikin kakek bahagia. Lalu kakek bertanya, apa tuh kira-kira? Yang pertama, kek, jangan terlalu percaya kepada omongan orang. Percayalah kepada pembicaraan ataupun firman Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, burung ngomong lagi. Apa omongan burung? Tolong masa lalu jangan disimpan, atau rasa benci, rasa dendam jangan disimpan di dalam hati. Lupakan itu semua. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan maksakan kehendak, lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Nikah, kita nggak beli motor, kayak beli motor udah kemampuannya belum sampai ke situ, dipaksakan sampai berutang jam. Udah, dengan kalimat janji burung tadi, maka sang kakek melepaskan burung yang tadi. Begitu dilepas, burung melegek lagi. Ya, kakek, coba kakek jangan lepas. Kalau kakek bisa pulang saya tadi, insya Allah saya tak sampai rumah bisa bertelur mutiara yang harganya lebih mahal, kemudian kakek akan bertambah ya, lebih.
Lalu sang kakek penasaran, yang namanya kakek-kakek masih serakah, dipalanin lagi ke burung di atas pohon. Dia coba naik, belum sampai dekat burung, itu kakek-kakek ya jatuh. Ibu datang, jatuh. Apa sebab istilah ketobaan dan keserakahan sampai pingsan. Kemudian burung turun, tungguin sampai dia sadar. Begitu pas sadar, dinasihatin sama burung, kan tadi udah bilang jangan melampaui batas. Kakek kan sudah tua, semuanya sebatas batas, jangan maksain diri. Naik juga jatuh. Nah, lalu dengan demikian maka sang kakek terbangun dan sadar bahwa yang bisa bikin kita hidup tenang, kita bahagia, tidak tergantung kepada materi. Jadi kalau kita hidup tenang, gak jauh-jauh ada di hati kita. Yang pertama, kita dekat sama Allah. Tadi saya bilang jangan terlalu dengan banyak omongan orang. Sekarang banyak berita hoax. Lebih baik kita banyak bicara dengan Allah, yaitu Al-Quran. Nah, oleh karenanya mari kita budayakan, kita baca Al-Quran. Semakin banyak Quran yang kita baca, insya Allah batin kita semakin tenang. Orang yang banyak katanya tidak menjamin akan tenang. Yang kedua, jangan punya rasa benci terhadap sama orang capek yang udah kita biarin buat dia. Yuk kita berpikir berbuat positif ke depan buat kebaikan diri kita, masyarakat dan lingkungan ini kita. Lalu yang ketiga tadi, kita hidup jangan maksain diri sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah kalau tiga ini kita pegang, hidup kita akan tenang. Baik sekalian saya hormati, nanti tausiah ada ustazah dan ustaz yang lain. Saya akan kemarin cuma mau cerita. Artinya tiga hal yang mesti kita perhatikan kehidupan kita ini. Yang pertama, kita harus banyak berbicara dengan Allah. Yang kedua, jangan menyimpan dendam, kebencian dan dengki. Yang ketiga, lakukan sesuatu yang memang sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan kalau tiga hal ini kita lakukan, ketenangan, kebahagiaan akan kita peroleh. Materi bukan segalanya. Sekian ini yang dapat sampaikan. Terima kasih. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau orang Indonesia saya dapat pahalanya. Yang akan ngambil adalah Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Al-Mukarram Bapak Haji Alfan Bandungga. Pada beliau kita persilakan untuk mengambil nomor dompetnya. Allahu Akbar. Oh, ketinggalan, tulis. Kalau yang masih ada nomornya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah rezeki istri soleha. Sebagai hadiah Hari Ibu, kulkas 5006. Masya Allah. Adanya kulkas. 5006. Ada. Kulkasnya sudah siap, ada di pojok itu. Alhamdulillah dapat kulkas 2 pintu yang freezernya bisa buat usaha ya Bun ya. Ya, terima kasih. Kalau di rumah ada boleh yang di rumah silakan ke TPA Majelis Yang kedua, dompet dengan hadiah speaker. Alhamdulillah. Jadi yang punya majelis taklim mudah-mudahan dapat. Yang kagak punya kasih ketua majelis taklimnya. Akan diambil oleh Ketua Pansus DKI Jakarta. Mana beliau kali silakan. Fasilitas. Speaker. Speaker ini lumayan dong saja ya. Iya lumayan dong. Bisa buat Misalkan baca udah dalam dapat hadiah. Bisa buat malam Jumat. 3522 352. 3522
Dari mana tuh? Oh, jamaah Umi Manahal, Ketua Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta. Alhamdulillah. Iya, sebenarnya. Ini kita buat lagi dengan baca rawi karena selalu geser. majelis taklim Fatihah ini. Bu, kalau belinya undang Nomornya 3001. 3001. Oh, dapat Pak. Pak tunggu sini Pak. Dipasangin. Door prize yang ketiga kipas angin standing bisa berdiri. Bu, kalau belinya satu jangan harus Bu, kalau beli yang banyak nih kayak saya nih ya begini Bu, nih beli sekali banyak jadi kemungkinan besar yang dapat. Alhamdulillah. Sini Pak, di atas Pak. Silakan. Bu, dari mana Bu? Pondok Aren, Tangsel. Ya, kali itu berkah ya. Syarifah Alawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. 59 Angkat tangannya yang punya nomor 0059 Dispenser buat kasih hadiah kopi suaminya. 5959. 3 kali ada kita gugurin ya. 1 5959 0059 5959. Sekali lagi ya. 5959. Alhamdulillah masih ada kesempatan buat yang lain. 2489. Ayo Bu, dicek lagi nomornya Bu. 0024 Ayo yang beli banyak 89. nomornya. Oh, itu ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu nih yang berhijab. Albarkah. Kemandoran 8. Ya, tahu. Jakarta Selatan. Ayo. Muridnya usaha semangat buatin kopi buat suaminya. Bayar sendiri. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri, amin. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya cintai ibu-ibu jamaah majelis taklim yang sekian banyaknya se-Jabodetabek, mungkin banyak juga dari luar daerah. Wakil khusus Sharifatul Bait Al-Mukarramah Ustadzah Umanah Hulwani
ini hari yang sangat bersejarah. Pertama, silaturahim kita sesama umat Islam. Yang kedua, memperingati maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Mari sama-sama Bu, kita tiru akhlak Nabi yang sangat mulia. Nah, Nabi itu sebagai apa? Utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sampai nyawa kami suruh Allah itu selama-lama. Dan tidak kami utus kepada engkau ya Muhammad kecuali untuk memberi rahmat ke seluruh alam. Jangan lupa baca sholawat ya Bu. Sholawat ya Bu. Cinta Nabi enggak? Sholawat yang banyak. Barang siapa baca sholawat sekali dapat pahalanya 10 kali. Alhamdulillah. Ibu sangat panjang lebar, cuma sambutan doang. Memberikan selamat pada Ustazah Umamah beserta keluarga besar beliau dan para ustazah yang lainnya, juga jamaah dan para kiai ulama. Semoga negara kita menjadi negara yang berdatun, thayyibatun rabbun, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari baca tasbih sedikit agar pahala kita mendapatkan banyak, yaitu pahalanya sama dengan diberikan dunia dengan isinya. Kita baca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlilan halaqah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Alhamdulillah. Ibu sebelah ini akan datang, Ibu tutup, mudah-mudahan kita semuanya yaitu bisa berbareng antara ulama dan ulama, supaya kita mendapat derajat yang tinggi, negara kita negara yang bahagia dunia akhirat. Ibu pun jangan pengajian selalu dapatkan rahmat dari Allah dan syafaatnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Yang terakhir saya yuk kita baca Fatihah. Semoga Ustazah Umamah beserta keluarga besar beliau dan para panitia, para undangan, para pengurus yang punya niat kabulkannya Allah, dan semoga kita menjadi orang yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin amin ya rabbal alamin. Bebo, saya informasikan utusan dari Ibu Ketua Ustazah kita panitia, dan pulang dulu door press kurang semuanya dikeluarin. Nah, ya Ustazah ya, terutama Ibu Tutut mau hadir. Ya, mudah-mudahan sholat jalan-jalannya, dan semoga Ibu semua dapat door press. Siap, punya mobil gak? Ya, dikit lagi Bu Tutut datang ya. Makasih banyak, pakai mohon maaf, amannya saya sebutin atau sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wa asli hayati Quran. Rahman ya Rahman, sa'idni ya
Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Rahman, Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Lillah, lillah, ya fu'amal lillah, wali hifzi kitabillah, min awali bismillah, lil khatmi walir ridwan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Ya Nur, ya Nur, ya Muhkamu ya Tanzil, li Muhammad ya Jibril, min Rabbil Arshi dalil, li ashabihi wa mawala, amma ba'du. Bisa diam kamu? Tes, 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 kedengeran? Dua, tes, tes, kedengeran? Dua, kedengeran? Pas. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para asatidzah yang saya muliakan, dilusus kepada Sahibatul Bait Ustazah Hajah Umanah beserta seluruh keluarga besar beliau yang kita muliakan, tamu kehormatan kita Mbak Tutut, kita doain mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Jadi kita kangen sama zaman-zaman Pak Harto kayak dulu, amin. Mudah-mudahan besok pemimpinnya sama kayak Pak Harto, amin ya robbal. Mohon maaf kalau tidak saya sebutkan satu persatu. Ibunda Ustazah Hajah Tatut yang saya hormati, mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat walafiat. Para kiai, para asatidz yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan kita semua kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, Bu, Ibu, dengerin. Yang pertama, karena saya punya tanggung jawab selaku Ketua Majelis Ulama Provinsi DKI Jakarta menjelang Natal, saya berharap kita saling hargai dan saling menghormati, betul? Yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, sesama umat Islam kita boleh menghargai, itu tugas kita. Kita menghormati saudara kita yang lain agama dengan kita beribadah. Tapi Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta sudah menyampaikan himbauan, diharamkan mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang sedang Natal, karena ini menyangkut akidah bagi kita semua. Paham? Paham? Ini menyangkut akidah. Kita hargai, kita hormati, itu kewajiban kita. Tapi kalau soal
saya sudah himbau kepada umat Islam di kota Jakarta, jangan mengucapkan selamat Natal karena itu menyangkut akidah bagi kita. Yang kedua, saya himbau dan saya sampaikan kepada para pengusaha restoran, pengusaha rumah makan, jangan sampai memaksakan untuk memakaikan atribut yang berbau Natal kepada karyawan dan karyawati yang beragama Islam. Betul? Kalau ini ada terjadi di mana restoran, sampaikan kepada kami. Kalau restoran itu sudah bersertifikat halal, akan kami cabut sertifikat halalnya. Paham? 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 Kemudian menjelang tahun baru, lebih baik kita di rumah dengan keluarga sambil kita banyak bertafakur diri, sambil banyak bermuhasabah. Sudah berapa umur kita, ibadah yang kita lakukan apa, dan sejauh mana sudah tobat kita kepada Allah. Banyak bermuhasabah, ya Bu, ya Bu. Karena makin hari umur kita bukan nambah tapi makin kurang, benar? Kita nggak tahu jatah umur kita ini di dunia berapa, kita nggak pernah tahu. Yang tahu cuma Allah, yang tahu cuma Allah. Kita nggak tahu. Jangankan sebulan akan datang, seminggu akan datang, habis duduk dari sini setengah jam atau 5 menit akan datang, kita nggak pernah tahu kapan ajal menjemput kita, kapan sang sakaratul maut menjemput kita. Kita berharap mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul. Yang terakhir saya pesan, ikuti fatwa ulama. Betul? Kenapa? Cinta kepada Nabi adalah kewajiban kita. Sampai kata Nabi, tuba liman yarani wa amana. Bu, boleh tutup dulu. Kata Nabi, tuba liman yarani wa amana. Berbahagialah orang-orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Itu para sahabat. Tapi kata Nabi apa? Wa tuba liman la yarani wa amana. Liman la yarani wa amana. Bahagia sampai 3 kali Nabi menyebutkan, bagi siapa yang gak pernah melihat aku, kata Nabi, yang gak pernah jalan bersamaku, gak pernah berjuang bersamaku, gak pernah makan bersamaku, dia gak pernah melihat aku tapi beriman kepadaku, itulah orang yang paling beruntung. Siapa mereka? Kita umat akhir zaman, umat baginda junjungan Nabi besar kita Muhammad. Tentu ada syaratnya apa? Ikuti pewaris para nabi. Siapa pewaris para nabi? Pewaris para nabi adalah para ulama. Makanya apa yang disampaikan oleh ulama, apa yang difatwakan oleh para ulama, itu kita pegang yang benar, itu kita ikuti, biar di akhirat kita bareng-bareng masuk surga dengan para ulama. Amin ya robbal. Ini yang perlu saya sampaikan. Ayo jalin tali silaturahim antara kita. Silaturahim ini nomor 1. Kalau soal pilpres mah nggak usah dipikirin. Kalau untuk pilpres mah nomor 2. Yang penting silaturahimnya, ya Bu. Silaturahim nomor 1. Kalau pilpres urusan nomor 2. Paham nggak? Paham nggak? Paham. Dibagi duit 100.000 lu tela, awas lo. Dibagi duit 100.000 lu tela, awas. Gue sumpahin nanti lu pada kawin lagi. Jadi silaturahim nomor 1, urusan pilpres nomor 2. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul baik, suami saya tercinta Al-Mukarram Bapak Haji Mailani Rahman, dengan izin beliau hari ini kita kumpul di masjid yang mulia. Mudah-mudahan hari ibu, harinya emak-emak, saya menghadirkan seorang ibu
Ibu Hajah Siti Hadianti Rumana Suharto. Saya pengen kasih tahu sama ibu semuanya. Jam 10 malam Bu, tumben orang kampung dipanggil ke Cendana. Ibu di Ka'bah udah berdoa Bu. Kemarin pulang umroh, sebelum tawaf wada saya berdoa di depan Ka'bah. Mudah-mudahan putri presiden kita Bapak Haji Muhammad Soeharto bisa hadir di tengah-tengah kita sebagai hadiah hari ibu hari ini. Hari ini saya atas nama pribadi pimpinan Majelis Taklim Bunda terkumpul 54 Majelis Taklim binaan saya pribadi, sekitar 5.000 jamaah yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan terlepas semua capeknya. Kemarin-kemarin ngelihat batu tutup cuma di TV doang. Sekarang pandemi Bu. Ibu, bagaimana putri presiden kita Bu yang lembut bersahaja, mudah-mudahan kita terus Allah kasih keberkahan. Ibu, yang kedua, untuk mengagungkan maulid Nabi kita Muhammad SAW, doain saya bersama LHI PAS DKI Jakarta, relawan Haji Umroh Indonesia DKI Jakarta harus turun gunung Pilpres 2019. Hari ini saya akan bagikan PIN. Kalau bagiin PIN caleg saya ditangkap. Kalau bagiin PIN anggota dewan saya juga ditangkap. Saya hari ini bagiin PIN untuk ibu yang mencintai Habib Rizik. Doain saya Bu, 124 hari lagi Prabowo jadi presiden, kita ambil Habib Rizik. Mekah Jakarta cuma 9 jam Bu. Mekah Jakarta 9 jam, 124 hari lagi. Samain langkah kita. Ya Bu, kita baca surah Al-Fatihah sambil panitia bagiin semua. Itu gratis dari saya Bu. Saya cetak 10.000 PIN HRS biar ada di artinya. Besok kalau mau nyoblos pakai PIN-nya. Bu, kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Habib Rizik Syihab Bu, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Berkat Ketua Majelis Ulama Indonesia, saya ketemu beliau kemarin di Mekah. Beliau titip salam kepada ibu semuanya untuk merapatkan barisan 2019. Mudah-mudahan kita doain juga kehadiran putri presiden kita. Kita baca surah Al-Fatihah buat almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto beserta Bunda Hajatin Soeharto. Mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahannya, Allah maafkan segala kehilafannya, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Anak cucu keluarga besar beliau yang akan melanjutkan perjuangan beliau, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan panjang umur, Allah berikan kemudahan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ya hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bu, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita ikuti pencepatan PIN kepada putri Bapak Haji Muhammad Soeharto yang akan kita berikan ke dana beliau. Bersama Habib Rizik Syihab kepada Bunda Hajah Siti Hadianti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami yang
dendam. Nah kalau tidak pernah itu saya ingat ya, boleh ini cerita, mau nggak saya ceritain tentang bapak saya? Mau ya, begini ya. Jadi waktu bapak berhenti jadi presiden, ya, kami anak-anak dipanggil untuk supaya mendengarkan kata-kata bapak bahwa saya akan berhenti jadi presiden, ya. Kemudian kami juga merasa kenapa bapak mesti berhenti, karena sudah diminta oleh rakyat untuk berhenti, hanya begitu. Dan kemudian bapak mengatakan ini sudah tidak bisa diteruskan, jadi kami harus berhenti. Dan kami minta Pak, buat saya, anak-anak adik-adik saya katakan, Pak, kenapa kita tidak diizinkan untuk melakukan sesuatu? Karena yang saya ke bapak itu masih banyak, gitu ya. Tapi bapak bilang, jangan, kalau kita teruskan, nanti pasti ada perang saudara. Dan makin banyak orang yang terbunuh ya, semakin banyak orang yang berkorbankan, itu bapak tidak mau. Kemudian bapak menyatakan bahwa kamu harus sabar, jangan dendam, dan ikuti semua kata bapak. Ingat, sabar dan jangan dendam. Itu yang dikasihkan oleh saya. Jadi saya ingat bahwa bapak itu ternyata mengikuti sunnah kata Rasul yang selalu sabar dan tidak pernah dendam. Itu yang dilakukan oleh Rasul. Alhamdulillah saya terlahir dari bapak saya, yang itu saya ikuti. Ya memang sudah seharusnya bapak meninggal, tapi pemikiran beliau pasti akan teruskan ini, teruskan supaya rakyat semakin baik dan semakin jaya lagi. Saya ini sebetulnya bingung loh ngomong apa, karena semua di sini sudah pintar agamanya ya. Jadi aku mau ngomong apa nih Bu? Ada nggak dari ibu yang mau di sini ngobrol ke saya? Enggak, boleh ngobrol. Itu namanya dari Pondoknya Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Saya mau tanya gimana nama saya Pak Prabowo jadi makanya itu harus eksis seperti yang dulu seperti Bapak atau Ibu dari sana. Seperti Bapak dan Ibu pada zaman dulu itu Pak Prabowo. Oh jadi kalau kenapa Pak Prabowo ini supaya seperti aktor dulu ya gitu ya. Ya Pak nanti masyarakat terutama rakyat Indonesia semuanya, bukan hanya satu, semua lapisan masyarakat Indonesia. Ya, mudah-mudahan Pak Prabowo nanti tidak melakukan semua pada makro ya, yang sudah kita tinggalkan, yang sudah mesti belum baik kita perbaiki, dan yang baik kita teruskan. Setuju? Tapi kalau Pak Prabowo jadi presiden tentunya perlu ini ya, bantuan dari caleg-caleg. Tadi saya senang loh Pak Prabowo itu. Saya daripada ini lebih senang begini, karena ya gini, karena kalau dibalik ini apa Bu? Nomor berapa? 27.
dan terkondisikan dengan keadaan yang baik, ya, sejahtera dan juga baik semuanya pokoknya. Ada lagi yang mau nanya lagi? Saya dari Kota Mangkang. Seumur hidup Pak Harto saya jadi kader Golkar. Sekarang ibu rumah tangga. Iya, sama bukannya. Ibu tuh tahu ya dulu menteri Pemberdayaan Wanita zaman Pak Harto. Iya, saya jadi menteri. Ada posisinya Bu ya. PKMT ada posisi dulu di utusan golongan dapat 1 kursi. Badan Kota Majelis Taklim Wakil Majelis Taklim dari PKMT. Allahu Akbar. Semuanya bisa berjalan dengan baik, ya Bu. Ya, baik Bu. Kita berdoa ya Bu ya, supaya negara kita pemimpin baik amanah ya, mudah-mudahan yang bisa memperhatikan rakyat ya. Ibu ini dari Tangerang ya Bu ya. Iya. Apalagi yang kayak berikutnya. Iya. Inyong-inyong yang gitu ya. Kita doa ya. Kita bersama-sama membangun bangsa, kita bekerja membangun bangsa ya. Berdoa ya. Bunda Cendera 3066. Angkat tangannya. 3066. Nggak ada ya? Lagi-lagi dulu. Aku masukin nanti tuh. 3066. Rekeningnya. Siapin Tangannya.
Ya, foto dulu Pak Bunda. Ini kayaknya maunya fotonya nih bukan berpresen nih. Ya, ya. Pak Bunda sana. Ya, foto dulu foto. Boleh mana baru wangi nih. Sambil nunggu sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Fatawakkalna bisawati wa sunnati tabi'in alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum Allahumma inna nas'aluka al-yaqin wa al-yaqin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawassul wa rahmatan indal maut wa maghfiratan لو تضيق الأرض نسكن كالغل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشروا